ya Bu ya, tidak ada hijab, insya Allah kabul, insya Allah kabul. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, ketua panitia dari Muharram Berbagi, dan para asatidzah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, para donatur, para agnia, para dermawan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat pertama kali yaitu bersilaturahmi, kedua menuntut ilmu, dan yang ketiga insya Allah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu jasadahu sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan, siapa yang berjalan ke majelis ilmu, Allah mudahkan jasadnya ke surganya nanti. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya sudah mengatakan di dalam Al-Quran mengatakan Ara'aita. Yuk kita coba itu. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wa yamna'una al-ma'un. Ara'aital, tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Mereka adalah yang menzolimi anak-anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Nauzubillah min dzalik. Masya Ketika Allah. kita melihat siapakah sosok anak yatim itu, maka kita teringat akan sosok baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Bahkan beliau mengatakan, ana wa kafilil yatim kahataini. Saya yang menyantuni anak yatim di surganya akan bersebelahan dengan saya. Saya yang menyantuni anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah. Insya Allah nanti surganya kita bersama klasternya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai anak yatim tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, kumandang takbir hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melihat ada anak yang bergembira karena memakai pakaian yang indah, karena memakai pakaian yang sangat bagus dan sandal yang sangat bagus, berlari-lari saking gembiranya dengan keadaan perut yang kenyang, dengan keadaan perut yang kenyang. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang anak yang pakaiannya sangat lusuh sekali. Anak tersebut tidak mengetahui bahwasanya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya, wahai anakku, kenapa engkau tidak ikut berlari-lari dan bergembira? Karena pada saat ini adalah hari yang sangat-sangat mengagumkan, yaitu hari Idul Fitri. Lalu anak tersebut mengatakan, wahai Abuya, ayahku telah wafat di medan perang, Abuya. Sedangkan ibuku menikah lagi dengan laki-laki lain dan aku diusirnya, Abuya. Sedangkan aku terlantar, Abuya.
Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan anak-anak yatim. Hadirin hadirat sekalian, pernahkah terbersih oleh kita satu hari bagaimana nasib mereka para hufaz dan anak-anak yatim mereka besok? Sedangkan di lemari di kulkas kita penuh dengan beraneka macam ragam makanan. Pernahkah terbersih oleh kita setiap minggu untuk berbagi kepada mereka anak-anak yatim? Pernahkah terbersih oleh kita 1 tahun saja untuk menyantuni mereka? Hanya sehari atau seminggu atau 1 tahun. Sahabat-sahabat surgaku, beliau adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi mereka. Abu Dahda dan Abu Lubabah. Abu Dahda dan Abu Lubabah, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lubabah mempunyai pohon kurma satu yang di dalamnya ada anak yatim. Lalu Abu Lubabah tidak ingin kurmanya itu dimakan oleh anak-anak yatim tersebut. Lalu beliau mengajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak terima kurma-kurma saya dimakan oleh anak-anak tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri anak-anak tersebut. Beliau berkata, wahai anakku, kenapa engkau ambil makanan Abu Lubabah, kurma-kurma Abu Lubabah? Kenapa? Lalu anak tersebut mengatakan, ya Rasulullah, hamba ini adalah anak yatim. Saya pikir adalah hak saya mengambil kurma-kurma tersebut. Tapi Abu Lubabah tidak menerima kurma-kurma tersebut diambil oleh kamu. Rasulullah SAW menawarkan kepada Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, maukah engkau yang nantinya di surgamu akan ada kebun-kebun yang rindang sekali, yang di bawah 600 tahun engkau tidak akan pernah kepanasan. Lalu Abu Lubabah mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya punya kurma satu ya Rasulullah. Bagaimana nanti anak dan istri saya ya Rasulullah? Intinya Abu Lubabah tidak mau memberikan kurma tersebut kepada anak-anak yatim. Kemudian sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dahda mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah tawanan itu berlaku kepadaku ya Rasulullah? Semuanya berlaku. Ya Rasulullah, Abu Dahda mempunyai pohon kurma 600 pohon kurma, dan di dalamnya mempunyai kurma-kurma yang luar biasa di Madinah. Ya Rasulullah, saya wakafkan untuk anak-anak yatim yang 1 tahun menghasilkan kurma senilai 6 miliar. Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Beliau menukar kebahagiaan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat kelak. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka. Dan kami semua panitia yang di sini, semua ibu-ibu sekalian yang telah berpartisipasi, semoga menjadikan saksi kita fi yaumil qiyamah nanti, yang memberikan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap minggu memberikan jumbernya untuk mereka anak-anak yatim, semoga akan menjadikan saksi fi yaumil qiyamah nanti. Demikianlah ibu-ibu sekalian kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Anak-anak yatim. Saya
Atas nama tuan rumah Sohibul Bait mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok PSBB. Bu. Besok apa? PSBB apa PSBB? Bu. Emang apa nantinya? Nggak tahu. Tahu nggak, Bu? Di rumah aja katanya tuh. PSBB di rumah aja. Tahu nggak, Bu? Pembatasan skala. Sebentar ada doorpress, Bu. Ini ada doorpress, Bu. Tuh. Ini apa di sini emas nih, Bu? Emas 5 kilo buat persediaan PSBB. Yang tadi bisa jawab saya, nanti ada doorpress banyak. Ya. Umi mau kasih doorpress nggak? Ada, ada. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu, Pak. Mana? Pak Ustadz, bentar dulu, Pak. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu, santunan anak yatim. Santunan anak-anak yatim. Sekedar untuk informasi, di sini ada sekitar 54 anak santri, anak yatim, 25 anak yatim piatu dari Jemaah Fatimatul Azhara, dan Sadiah Maryam, Syaidah Maryam, 29 santriawati yatim piatu dan duafa Al-Watonia rahmatullah alaihi. Bantuan kepada pondok pesantren Al-Watonia yang akan diberikan kepada Ustaz Ella dan Ustaz Khadijah. Kami persilakan yang anak-anak yatimnya dulu ya. Anak-anak yatimnya dulu ya. Perwakilan ya. Buat anak yatimnya ada 6 ya, 5 ya. Maju dulu ya buat anak-anak. Ya, satu-satu. Robi secara simbolik diberikan kepada anak santriawati. Ini mau bertiga. Ayo bertiga. Ini ayo sana sih saya. Satu lagi saya, nggak apa-apa saya cantik. Ayo ini Asrul. Ini Asrul nih, ada artis nih datang ya. Ininya mana mak? Siapin mak. Ya. Udah nggak apa-apa. Munduran sedikit. Oh, Asrul, cita-citanya pengen jadi apa? ini Rahma. Ini ada bacaannya. Oh ya, iya. Pengen jadi apa? Ditanya. Insya Allah. Pengen jadi apa? Kobol. Belum tahu. Ayo mak. Ini siapa namanya? Ini namanya Rahma. Mari kita bersama-sama bersolawat. Mudah-mudahan menjadi barokah karomah. Robi Hamil bin Solihin. Mudah-mudahan hajatnya menjadi anak yang soleh ya anak ya. Selanjutnya Asraf. Jadi Asraf ya, Asraf ya. Asraf.
Duduk di sini aja nggak apa-apa, di sini. Duduk sayang, pintar. Yang ini satu lagi tasnya. 5. Oh itu udah 6. Ini pemberian santunan kepada Yayasan Yatim Piatu Al-Watonia yang mewakili Bapak Ustadz. Kami persilakan untuk Pak Ustadz, pimpinan Yatim Piatu Pondok Pesantren Al-Watonia. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz. Silakan. Ini saya. Ini Pak Ustadznya yang masih muda, ganteng, gagah. Ya, ini ya Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz, simbolik aja nih buat dokumentasi laporan. Subhanallah, barakallahu fikum, mudah-mudahan berkah bermanfaat Pak Ustadz. Satu lagi, subhanallah. Pimpinan Pondok Pesantren Apa assalam ya? Assalam. Bu Haji. Makasih ya. Iya. Dari mana Bu Haji? Mana yang assalam? Assalam. Oh, Sekalian dipotret. dipotret. Beda dompet. Duh, banyak bener dompetnya. Ada yang buler, ada yang macan. Sekarang Ini penyerahan santunan secara simbolik kepada Yayasan Pesantren As-Solihin Cibinong. Subhanallah. Ya Allah, Akbar, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi berkah, bermanfaat. Amin. Ya barakallah ya Bu ya. Ada yang mau disampaikan Bu? Nanti ya. Makasih ya Bu ya. terus yang itu yang sekarang lanjut tausiah. Lanjut terus ya. Jam 12 kita udah lewat. Oke, selanjutnya adalah sambutan atau tausiah langsung dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Watonia, Bapak Al-Muharram, Ustadz kita Ustadz Kalimullah. Kepada Bapak Ustadz Kalimullah kami persilakan. Bertakbir dulu dong Bu. Allahu Akbar. Biar semangat ya Bu ya. Seneng gak Dek? Seneng ya. Mudah-mudahan bisa menghibur ya. Dipakai mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat ya, jadi pelindung. Ya silakan Pak Ustadz, mau duduk atau berdiri Pak Ustadz? Berdiri aja ya Ustadz ya, biar nambah gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat berkat, jawab salahnya males banget. Lemes. Lemes ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, sekalipun orangnya lagi ada urusan, guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Haji Khairuddin SAG. Sebetulnya beliau doktor nih, cuma tawadhu saja. Juga Al-Mukarramah yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Khadijah, dan juga putri beliau yaitu Ustazah Konita, serta jamaah sekaligus beberapa pimpinan di Majlis Ta'lim Fatimah Zahra dan Sayyidati Maryam, serta anak-anakku sekalian. Tadi saya tanya ketuanya Bu Haji Santi ya, kalau yang Fatimah Zahra, kalau yang Sayyidati Maryam Ustazah Siti Masito, nah di Bojo. Oh, Ustazah Siti Masito. Mana Ustazah? Serta keluarga besar dari Sohibul Bait di sini, anak-anakku sekalian. Saya tadi sebelum kemari di WA Pak Ustazah Khadijah, kata beliau, Ustaz udah di mana? Saya masih di rumah. Lah anak-anaknya di mana? Di Geraha Amar. Di Geraha Amar di rumah. Saya mah nggak baca posisi tepatnya karena dulu atau tahun yang lalu di sana ya. Jadi saya berkeyakinan di sana. Katanya di rumah. Saya bilang mana anak arah selatan mentok belok kanan Indomaret. Saya cari Indomaret, depan Indomaret katanya nggak jauh juga ya Indomaret. Alhamdulillah sampai. Yang berikutnya ibu-ibu tadi Ntar aja, ntar itu, ntar dulu ya. dulu, ntar. Lagi arisan gitu. Oh, lagi arisan. Ibu-ibu serta anak-anak sekalian, wabil khusus para donatur, saya ingin bercerita tentang orang yang memiliki hati yang dermawan dan seorang hati yang pemurah. Kalau Ustazah Khadijah tadi bagus dari apa yang disampaikan, ada instrumennya, ada intonasi yang luar biasa bikin menyentuh. Kalau saya tahu menyentuh apakah saya tahu Mau di instrumen. menit ceritanya cuma 5 menit, makanya saya lama-lamain nih supaya 20. Jadi begini, dahulu ada seorang ulama ini dalam bidang fikih, dia ahli dalam bidang tafsir, dia ahli dalam bidang hikmah. Ada beberapa fan ilmu yang dia kuasai. Dia menjadi seorang yang cerdas. Ibu-ibu, resep sama resep bedanya apa sih? Resep masakan ya. Iya. Ibu kan punya anak nih ya. Resep mah enak-enak Iya. aja. Ibu punya anak, pengen nggak punya anak jadi anak yang salihin atau salihah? Amin. Pengen. Pengen.
Abdullah bin Mubarak ini seorang yang luar biasa ayahandanya. Apik banget di dalam memberikan makanan kepada putra dan putrinya, sehingga anaknya menjadi salah seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Kisah ayahnya itu, dia sebagai seorang penunggu kebun delima, sebagai penunggu kebun delima. Umpamanya begini nih, ibu-ibu di pengajian Majlis Ta'lim Fatimah Zahra dan juga Sayyidati Maryam, itu saya lihat orang-orangnya rata-rata mukanya muka orang kaya semua. Iya, pasti hartanya banyak, tanahnya banyak. Umpamanya ibu-ibu di sini banyak punya tanah di daerah misalnya Jonggol, di daerah Subang, di daerah Bogor. Lalu ibu tanamin duren montong. Ntar sebentar lagi keluar nih duren montong. Montong ditanya. Kalau montong kali. Kira-kira ketika ibu datang ke sana mau panen, sama penjaganya ibu bilang yang nungguin di sana, "Akang, iya kenapa Bu Haji? Saya pengen makan dong durian yang paling manis nih pohonnya, buahnya. Kira-kira Akang bisa nggak milihin?" Gampang Bu Haji, pasti jawabannya begitu. Apa sebabnya? Karena kalau lagi nggak ada Bu Haji, dia sering nyobain. Dia tahu durian yang manis sama durian yang nggak manis. Kalau ayahnya Abdullah bin Mubarak, bertahun-tahun dia nungguin kebun kurma. Ketika tuan kebun itu datang minta dipetikin buah delima, akhirnya setiap dikasih pahit, setiap dikasih asam, sampai dimarah-marahin ayahnya Abdullah bin Mubarak. "Kamu bertahun-tahun jaga nih kebun, kamu nggak tahu mana delima yang manis, mana delima yang nggak manis?" Apa jawaban ayahnya? "Saya kan suruh jagain kebun, bukan suruh nyobain buah delima." Saya punya saudara, Bu. Punya pohon rambutan banyak. Terus kira-kira mau panen, dia ke sana. Wah, sebulan atau setengah bulan lagi panen. Pas pada hari H-nya pada hilang separuh tuh, Bu. Amin. Nah, jadi kalau kita pengen punya anak yang ingin jadi anak yang salihin dan salihah, kasih makannya yang baik dan yang benar, insya Allah akan jadi. Nah, kembali lagi kisah Abdullah bin Mubarak. Kisahnya begini nih. Nanti ada ungkapan beliau yang sangat bagus sekali. Abdullah bin Mubarak di zamannya pada saat itu dia melaksanakan ibadah haji. Ketika melaksanakan ibadah haji, tahu-tahu dia bermimpi kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi begini, "Wahai Abdullah bin Mubarak." Handphonenya ada yang bunyi. Iya. Ngerinya proyek ini. Amin. Ya, sampai di mana itu? Proyeknya. Proyek. Akhirnya dia bertemu dengan baginda Rasulullah di dalam mimpinya. Nabi bersabda kepada Abdullah bin Mubarak, "Wahai Abdullah bin Mubarak, kalau nanti kamu selesai melaksanakan ibadah haji, kamu pulang ke tempatmu yang bernama Baghdad, coba kamu cari seorang yang bernama Bahram al-Majusi. Dia seorang Majusi. Apa itu Majusi? Orang yang nyembah api, ibu-ibu sekalian. Jadi agama ada yang nyembah api, namanya Majusi. Ada yang namanya nyembah matahari, namanya Shinto. Ada yang nyembah yang begini, ya itu namanya Nasrani. Ada lagi yang gak jelas. Nah, kalau kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah.
Nggak lama kemudian akhirnya Abdullah selesai melaksanakan manasik haji, dia pulang ke daerah Baghdad, dia cari nih, kok Nabi suruh nyari saya orang yang bernama Bahram al-Majusi, padahal dia menyembah api. Ini cerita yang luar biasa menurut saya, ibu sekalian. Sampai di kota Baghdad, Abdullah nyari, ketemu. Ternyata Bahram al-Majusi ini orang kaya banget. Anaknya aja banyak, ada sekitar 8 atau 9. Lalu Abdullah bin Mubarak menemui kepada Bahram al-Majusi tadi. Lalu dia bertanya, wahai Bapak, apakah Bapak yang bernama Bahram? Iya, saya benar. Saya boleh nggak nanya? Nanya apa? Saya pengen nanya, kira-kira Bapak selama ini Bapak habis ngerjain apaan? Atau Bapak punya kerjaan apaan? Apa yang dijawab oleh Bahram kepada pertanyaan Abdullah bin Mubarak? Dia bilang begini, saya punya anak 4 laki, yang satu lagi punya anak 4 perempuan, jadi jumlahnya 8. 4 laki, 4 perempuan. Saya habis nikahin anak saya yang 4, yang perempuan dengan 4 yang laki. Kata Abdullah bin Mubarak, hadza haram. Ini kan perbuatan yang haram. Boleh nggak adik sama empok nikah? Nggak boleh kan ya? Kenapa, Bu? Karena mahram. Haram jadinya, nggak boleh. Sama Bahram dinikahin. Kata Abdullah bin Mubarak dalam hati, kok gua disuruh nemuin yang orang macam kayak gini ya? Itu yang ngimpiin, yang nyuruh adalah baginda Rasul. Akhirnya dia tanya lagi, terus kira-kira ada apa gerangan yang kau lakukan setelah itu? Saya bilang, kata si Bahram, saya punya anak perempuan. Perempuan anak saya itu cakepnya kayak siapa di sini ya? Iya, kayak saya bingung sama Majlis Ta'lim Fatimah Zahra dan Sayyidati Maryam. Setiap tahun model mukanya berubah-berubah, makin cakep gitu saya liatin. Iya. Iya, salah satunya ini. Makanya nggak mau dibuka maskernya. Iya. Iya, saya liatin kok makin ini gitu. Makanya saya suruh duduk di sini. Wah, grogi saya. Takut nggak ini apa? Ngeri matanya nggak bisa diem nanti takutnya. Anak saya cantik banget. Terusnya postur tubuhnya juga Masya Allah. Saya cari pemuda yang ganteng. Kalau zaman itu ada yang bernama Kalimullah, kali dinikahin kali buat Kalimullah. Tapi karena ibaratnya tidak ada, akhirnya anak perempuan saya yang nikahin. Kata Abdullah bin Mubarak, hadza haram. Itu kan perbuatan yang haram. Ini dari mana nih ketemunya? Saya disuruh ketemu dengan Bahram al-Majusi, tapi yang nyuruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak lama akhirnya Abdullah bin Mubarak dengerin cerita si Bahram tadi. Singkat cerita, Bu, dia ceritain malam pertamanya sama istrinya yang kebetulan juga anaknya. Ibu-ibu masih ingat malam pertama? Lu yang paling cakep tadi masih ingat malam pertama? Alhamdulillah udah godek aja. Lupa. Akhirnya, Bu, Masya Allah, kata tuh Bahram, pada saat malam pertama saya matiin lampu, tiba-tiba ada seorang muslimah pakai cadar, pakai jilbab datang nyalain lampu. Dia nyari sini, nyari sono. Itu dari kaummu, wahai Abdullah bin Mubarak. Sampai akhirnya saya merasa terganggu. Saya memiliki kekhawatiran, jangan-jangan dia ini adalah agen pencuri yang akan mengintai rumah saya, besoknya akan dirampok rumah saya. Sehingga saya harus mengikuti kemana dia pulang. Diikutin tuh sama Bahram sampai ke rumah perempuan muslimah tadi. Apa yang
dilakukan, dia intip aja. Nggak taunya ada 4 orang anak-anak wanita tadi lagi nangis kelaparan. Kalau bahasa kitanya bagaimana ya? Kalau bahasa Arabnya, ya ummah nahnu lam nasbir 'alal ju'. Bapaknya udah kagak, anak yatim. Ini perut udah lapar banget, Pak. Udah nggak tahan. Yang namanya laparnya ini, kata mamanya apa? Nak, sabar ya nak, sabar. Mama udah minta sama siapa aja, sampai mama malu. Ada 1 orang yang belum mama minta, tapi dia aduullah, dia musuh Allah, yaitu Bahram al-Majusi. Mama malu sama Allah, harus minta sama orang Majusi, musuh Allah. Akhirnya Bahram pulang, bawa makanan untuk ke rumah situ. Ini kayak ibu-ibu nih. Ini kan tadi bawa pulang nih ya, anak-anak ya. Tanya dah, girang nggak dia? Ada girang nggak, Neng? Yang yatim mana lagi ya? Ini putih-putih yatim kan? Plus yatimnya, plus janda. Iya, tanyain dah, girang nggak? Girang. Saya nih dulu Bu termasuk anak yatim, masih kecil. Kalau bulan Muharram ada tamu, tok, assalamualaikum. Saya intip dulu, bawa kupon apa kagak? Dulu patokannya kupon. Terus juga karena udah rada gedean dikit, malu pakai joki. Lu ntar ngantri ya, bilang nih ada yang penting ada kuponnya, ntar bagi 2. Itu girang banget. Bahasanya kalau orang Betawi bilang habis dapat kupon terus ngambil bingkisannya sama uangnya, itu pulang sambil nyingsot. Oh, nyingsot. Siul. Wah, dunia kecil banget rasanya. Ya karena senang dia dapat hadiah. Nggak lama Bu, si Bahram ini dia pulang ngambil makanan. Ketika ngambil makanan, akhirnya dicerita sama Abdullah bin Mubarak. Kamu benar ngasih makanan kepada orang yang susah tadi beserta anak-anaknya? Betul wahai Abdullah bin Mubarak. Ini baru berita yang sangat bagus. Ini berita yang luar biasa. Kalau tadi kamu menikahkan anak kamu yang perempuan dengan yang laki-laki, itu adalah perbuatan yang haram. Lalu kamu menikahi anak kamu sendiri yang paling cantik, kamu nikahi padahal itu darah dagingmu, itulah adalah haram. Sementara ini berita yang luar biasa. Maka kata Abdullah bin Mubarak, mungkin ini salah satunya. Orang tuh kalau dia memiliki sifat dermawan Bu, sampai Abdullah berkata, as-sakhiyu yantakilul a'da ilal ahibbah. Tahu artinya? Iya. Ahibbahnya tuh As-sakhiyu, orang yang dermawan, orang yang takilul a'da, berpindah pada posisi permusuhan, ilal ahibbah, kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu majelis taklim sini. Ada orang ahli ibadah, sholat tepat waktu, sama suami taat, tapi sama duit pelit. Kalau saya ngomong pelit ya, sampai wide Bu soalnya, saking pelitnya. Yang kedua, ada orang biasa-biasa aja. Bahasa orang kampungnya, lu kalau ada lu rame aja dah, rame. Tapi orang resep aja sama lu. Artinya enggak bener-bener banget orang. Tapi sama duit baiknya sampai baik banget. Bahasanya kalau udah nolongin teman, nolongin orang kesusahan, waduh, nggak pakai mikir-mikir tuh orang. Kira-kira bagusan yang mana? yang nomor 2. Nomor 2 ya? Yang nomor 2. Bukannya yang ahli ibadah? Hah? Tapi medit. Yang satu baik banget, sembahyangnya kagak jelas tapinya. Yang mana yang benar? Yang mana yang lebih baik?
Nah, sehingga ada hadis Nabi, as-sahiyyu habibullah walau kana fasikan, al-bakhilu aduwullah walau kana abidan. Orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah sekalipun dia fasik. Bukan pesek ya, fasik. Fasik itu orang yang sering melakukan dosa kecil atau dia pernah sekali melakukan dosa besar. Itu namanya fasik. Dan orang yang bakhil itu akan menjadi musuh Allah sekalipun dia ahli ibadah. Jidat saya hitam. Kalau jidat saya hitam menandakan siapa? Tukang sholat atau rajin sholat. Tapi saya pelit, kalah sama yang biasa nongkrong main catur, main gaplek. Mati lu, ngomongnya begitu mulu. Tapi dia baik sama orang. Nah, saya melihat jamaah majelis taklim Fatimah Az-Zahra dan Sayyidati Fatimah, saya tidak meragukan lagi di bawah pimpinan dan juga bimbingan Ustazah Khadijah dan Ustaz Khairuddin. Yang saya tahu setiap acara apa aja jadi. Ustaz Khair kalau ngomong sama istrinya Ustazah Khadijah, pengen ini pengen buka travel, jadi dia. Pengen buka kantin, jadi. Pengen buka, karena apa? Sering sedekah. Ibu-ibu juga kan diajarin. Kemarin ada yang datang ke rumah saya Jumat berkah. Ada 3 orang, Bu Haji Santi sama ibu yang satu lagi siapa? Iya, nggak ada ya? Iya, nggak datang. Itu ternyata dalam hati saya berdoa, ya Allah, ini orang Masya Allah baiknya, disebabkan karena dia punya guru yang baik, yang ngajarin. Sampai saya WA Ustaz Khairuddin, saya kagak tahu tuh Ustaz, itu mungkin istri saya juga WA Ustazah Khadijah. Ya alhamdulillah, orang tuh dididik sama guru, pasti dia akan ngikutin gurunya. Istri saya tuh kalau kemari sampai malu, sebab sering dibagi mulu sama Ustazah Khadijah. Cuman habis dibagi, ntar kita bagi lagi di rumah. Iya, maksudnya supaya dia dapat pahala juga, gitu. Terus kita doain juga, kalau kurang kita tambahin lagi, supaya saya belajar sedekah juga. Itu kalimat yang dilontarkan oleh Abdullah bin Mubarak, as-sakhiyyu yantakilul a'da ilal ahibba. Orang yang pemurah, dia akan berubah statusnya dari musuh Allah menuju kekasih Allah. Akhirnya meninggal dunia si Bahram sambil dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ceritanya habis, Bahramnya udah meninggal. Kalau masih dipaksain mau cerita lagi alam kubur, saya nggak tahu, belum pernah ke alam kubur. Sampai di sini dulu deh ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama untuk keberkahan para guru-guru di sini, guru khusus Ustaz Khairuddin beserta keluarga dan istrinya Ustazah Khadijah, serta juga ketua Majelis Taklim Bu Haji Santi beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya, dan juga Fatimah Az-Zahra dan juga Sayyidati Maryam. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, tambah rezekinya, dan anak-anak yang disantunin mudah-mudahan menjadi anak yang salihin dan salihat, mendapatkan ilmu yang berkah. Dan kita doain juga anak-anak kita yang masih pada belajar, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang pada di pondok pesantren, mudah-mudahan dapat kesabaran untuk mengikuti pelajaran di pondok pesantren. Ala dunia wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikal yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf, dan sekali lagi saya atas nama pimpinan pesantren di rumah Yayasan Al-Wataniyah Pusat, kami minta istilahnya keikhlasannya dan keriduannya, karena setiap tahun di bulan Muharram ngerepotin mulu, jadi sering anak-anak dibantu.
dari mulai kemarin sampai saya absen, mau kena yang kena dibagi ada nggak? Ada. Tempat nasi ada nggak? Ada. Terus sendal doang yang pada hilang. Udah, kan pernah dibagi sendal ya. Ya udah, tapi nggak usah, udah tadi dibagi lagi hilang lagi udah. Mendingan nyeker aja bocah, lebih sehat sekarang kan. Kira-kira begitu. Jadi ya hampir banyak semua dibagi gitu sama Fatimah Zahra dan juga saya. Di rumah juga hilang. Iya, Lah, beres berarti tuh. Nggak di Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi ya mohon maaf sekali lagi dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Hanya Allah yang akan membalas kebaikan dan kemurahan dari Majelis Taklim di sini, wabil khusus pimpinannya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di depannya apa lama sekali aja. Setelah apa ya aja. Bu Haji, yang ini kan sis 5 kasih Ustaz aja ya. Yang itunya yang selebihnya. Udah disiapin. Ini Ustaz ini kan yang buat tadi ini kan masih simbolis. Iya. Itu. Terima kasih. Salam Pak Ustaz ya. Ya, Udah lama itu. Itu kan tadinya mau Tes penutupan buat ibu-ibu acaranya ini sama adik-adik, siap-siap ada kuis ya. oh ya nanti Allah, aja ya. iya gampang. Udah siap belum? Coba kelompok buat jilbab pink mana? Jilbab hitam, jilbab putih, baju putih. Siap ya, tadi Pak Ustadznya udah kasih materi dan Ustazah juga sudah kasih materi. Kuis yang pertama dulu nih, langsung tunjuk tangan ya. Jangan disebutin. Astagfirullahaladzim. Itu tuh kalau nggak sendal yang disumputin bajunya biar nggak ikut. Bu, ada hadiahnya di sebelah sana, minta tolong ya, Bang. Di plastik merah. Di sebelah sini ada juga kan? Oh itu mah punya Ibu Khadijah, yang merah aja. Bu Yanti langsung semangat tuh. Ya, ini kuis yang pertama, soal yang pertama, materinya Bu Khadijah tadi nih. Masih ingat enggak kisahnya tadi tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siap-siap ya, pokoknya langsung tunjuk tangan yang jilbab hitam pakai kacamata. Oke ya, siap ya. Ya Bu, nanti dikasih sama Bu Khadijah, benar apa salah nanti ya. Siapa yang tahu surat apa? Oh udah tunjuk tangan. Oke, silakan maju Bu. Mendingan tunjuk tangan dulu. Maju dulu Bu. Mau maju nggak? Mau diselesain dulu soalnya? Selesain dulu ya. Oke ya. Surat apa dan ayat berapa yang dibacakan? Yang di depannya Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, mengenai anak yatim. Ayo, ayo, Ibu ya. Coba Bu, selesain dulu. Ya, selesain dulu tapi nih. Ya, ini dapatnya apa? Oh, dapatnya apa? Oke, dapatnya balon impor Korea. Ini namanya BTS. BTS itu bakal tangga selimut. Tangannya bisa dimasukin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un. Subhanallah. Al-Maun, ada berapa ayat Bu? Oke, subhanallah. Selamat ya. Benar ya, itu subhanallah. Itu tadi yang salawatnya kenceng loh. Nadanya tinggi ya Ustazah ya. Siapa namanya? Bu Ai, beri tepuk tangan dulu dong. Bu Ai. Selanjutnya sebelah sini nih. Nah, sebelah sini tadi ada yang tunjuk tangan juga nih. Pakai cadar. Mana yang tadi udah tunjuk tangan?
Surat-surat pendek nih harus pada hafal nih ya, biar pada dipakai setelah selesai sholat. Oke, satu soal lagi dari Ustadz yang tadi Al-Mukarram, siapa tadi Ustazah? Kalimullah. Tadi membacakan, ya siap-siap nih, kisah tentang seorang yang dermawan. Ada yang ingat nggak? Ya, oke, langsung tunjuk tangan ya. Siap. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan Al-Majusi? Ayo. Waduh, paling tinggi. Mana? Ustazah. Yang ini nih dari tadi nih, yang cadar ini. Coba Al-Majusi. Al-Majusi ya. Apa? Ngomong lagi. Yang paling pojok tuh Ustazah. Ada 2 orang. Tuh, paling pojok tuh kenceng bener teriakannya. Aduh. Nih dapat emas 10 gram kayaknya ya. Amin. Selanjutnya ya, ini soalnya buat adik-adik dulu nih ya. Adik-adik ya berarti nih. Oke, selanjutnya adik-adik siap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Coba selanjutnya. Oke. Surat apa? Ayo, surat apa? Iya, betul. Subhanallah. Siapa namanya, Dek? Nia. Tepuk tangan buat kakak Nia. Oke, lagi nih buat yang kecil-kecil nih. Yang kecil-kecil siap ya? Dapat BTS nih, bal mengimpor Korea. Siap nih. Kakak Asraf mana? Asraf tadi. Asraf mana Asraf? Ayo siap-siap ya. Pertanyaannya, siapa yang cepat dia dapat ya, tunjuk tangan ya. Oke ya. 1, 2, 3. Siapa yang tahu ini namanya surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Waduh, subhanallah. Maju, subhanallah kenceng. Bangun. Bentar. Lanjutin dulu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Siapa namanya? Al pengen jadi apa cita-citanya? Pengen jadi polisi. Subhanallah, amin Bu, pengen jadi polisi. Al, ya mudah-mudahan dikabul ya jadi polisi. Lanjut ya. Oke, buat saja. Tadi udah pada pegang semua? Sudah Ini suaranya kenceng. udah pegang semua tadi sumber-sumbernya? Oh, door press. Kocokan. Wajib. Door press. Nomornya. Tes. Nomor kocokan siap-siap, nomor kocokannya dipegang. Kok nggak dapet? Ada yang nggak dapet nih? Aduh, berarti ini terlambat. Yang nggak dapet kocokan berarti terlambat datangnya. Dibuka ya? Oke, siap dibuka. Yang nggak ada nomornya zong. Nomornya bisa maju depan. Siapa yang dapat nomor dibuka? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar.
Tes doa-doa pendek dulu nih kayaknya. Oke, dapat nomor. Wih, dapat emas 10 gram. Ayo, foto dulu sebentar. Oke. Lanjutnya maju. Ibu dapat nomor 12. Maju, Bu. Udah baca doa belum? Tes dulu doa pendek. Oke. 12 maju. Ada lagi? Wih, maju nih. Aduh, ini tim Kosidanya nih. Dapat hadiah. Langsung aja dipoto. Dapat hadiah dari tim Kosida. Waduh, subhanallah. Habis ini tutup dulu dah. Tutup dulu ya. Siapa yang mau mimpin doa nih? Apa tutup? Udah. Mungkin aku maju saja ya. Tes. Oke. Selamat yang udah dapat hadiah dari Ustazah Khadijah. Itu hanya hadiah hiburan semata. Mudah-mudahan menjadi berkah dan tidak akan terlupa seumur hidup. Ya. Selamat juga buat Ade Al, ya mudah-mudahan jadi bapak polisi dan kakak siapa? Nia ya. Nia selamat bermanfaat ya. Mari kita bersama-sama menutup acara ini. Tadi dibuka sama kakak Konita yang cantik, mana kakak Konita? Ya, di sini saya sambung. Kita tutup bersama ya kak. Mudah-mudahan para peserta majelis ini digugurkan segala dosa-dosanya yang telah lalu dan dihapus, dimaafkan atas segala dosa-dosanya yang akan mendatang. Mari kita bersama membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mudah-mudahan digugurkan semua dosa-dosanya. Terima kasih adik-adik yang sudah pada datang. Buat ibu-ibu dan bapaknya ada banyak kan? Bapak-bapak mudah-mudahan menjadi karomah ya Pak. Ya. Selanjutnya adalah foto bersama kita semua jemaah. Ya setelah itu langsung ada wejangan ya Ustazah ya. Ada wejangan makan bersama. Jadi kita foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu dipimpin nanti sama Bapak fotografer. Ya, untuk tentengannya nggak apa-apa dibawa, dipegang, dipinggirin. Ini digeser ya. Salawat ya. Oh yang tadi. Makanya kebilang instrumen. Instrumen aja ya. Foto aja udah. Salah foto. Udah kita apa namanya? Biar nggak sepi. Gitu. Aduh. Sampai dia.
Ayo deh maju di sini, di depan sini. Nah, ngadep ke kamera. Nah, ngadep ke kamera. Salawat. Ngambil dari ini aja. Google aja ya. Google.